Makanya mohon maaf ya, hari-hari ini masih muda semua. Anggap saya selaku ayah gitu, karena udah tua, usianya jelita, jelang 50 tahun gitu kan. Nah, ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ahli Quran itu sesuatu yang membahagiakan. Ada yang sudah khatam 30 juz, alhamdulillah. Ada yang di bawahnya. Nah, yang jelas saya sama Mas Hadi yang paling dikit. Saya lagi murojaah juz 4 nemenin anak saya gitu kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus bersama Al-Quran. Karena setiap hurufnya itu kan 10 kebaikan kan, Masya Allah, tiap kali. Makanya kebahagiaan ahli Quran itu nanti kata Rasul, Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Silakan baca Al-Quran sebanyak yang kamu mampu, karena dia akan jadi penolong di hari kiamat. Syafi'an itu kita di saat orang-orang kepanasan, ahli Quran mampunya maha sejuk. Di saat-saat orang menderita, ahli Quran masuk bahagia. Nah, salah satu kebahagiaan kita adalah memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu istimewa, Masya Allah. Ada tentunya rajin puasa. Ada yang puasa hari ini, puasa Syaban harusnya ya. Cuman saya nggak puasa. Pas hari puasa nggak. Jadi Rasulullah SAW itu banyak puasa di bulan Syaban untuk memanaskan mesin istilahnya. Jadi untuk latihan. Bahkan beliau itu sampai 25 hari yang berpuasa di bulan Syaban, sehingga ketika Ramadan masuk ya sudah biasa gitu. Tapi bagi kita yang belum biasa, yang mudah-mudahan Senin, Kamis gitu kan, Ayatul Bid, apalagi di sini berjamaah enak kan, kita buka bersama. Udah semua selesaikan utang puasanya, nggak punya utang kan? Jangan sampai masuk Ramadan punya utang. Terima kasih Mas Hadi. Jangan lihat sini ya. Nah, kalimat tarhib itu kan rohaba yurhibu tarhiban. Jadi ketika seseorang itu menyambut kedatangan tamu, yurhibu dhaifahu, maka dia menyambut tamu. Kenapa Ramadan harus disambut? Seumpama kita punya hajat gitu ya. Kita punya agenda acara. Nah, tuan rumah kan sibuk mempersiapkan biar acara itu sukses. Maka Ramadan kalau nggak disambut, dia akan datang biasa saja. Dia datang dan pergi gitu kan. Makanya Ramadan itu tergantung siapa yang menyambutnya. Karena Ramadan itu bulan rohani, bukan bulan jasmani. Nih, ibu-ibunya ada berapa? Kalau bulan jasmani biasanya makanan, minuman di luar Ramadan gak ada, di Ramadan ada. Nah, coba makanan iftar buka puasa favoritnya itu apa? Di kita biasanya nggak bakalan kosong tuh meja makan ketika iftar. Di situ ada gorengan, ada kolak, ada es buah gitu kan. Jadi semua makanan yang nggak ada di Ramadan ada di bulan Ramadan. Itu tandanya masih bulan jasmani. Karena Rasulullah SAW itu yuftiru ala rutab atau ala tumur atau ala. Rasul itu kalau buka puasa kalau nggak ada rutab itu kurma yang baru matang, yang mengkal, itu enak banget. Kalau enggak ada rutab, maka beliau ganti dengan kurma. Kalau enggak ada kurma, beliau ganti dengan air putih. Kalau kita kan air putih iya, es teh manis juga iya, es buah juga iya. Makanya Masya Allah di Indonesia tuh kalau bulan Ramadan makmur gitu. Sehingga ketika Isya, wah udah kenyang banget. Nah ini jangan sampai kita biasakan bahwa Ramadan itu bulan rohani. Makanya kalau adik-adik di luar Ramadan biasa baca Quran berapa
menghafal Quran berapa kali, di Ramadan itu harus lebih semangat lagi. Karena nanti ada riwayat, kita ambil dulu dari Rasulullah SAW. Beliau itu biasa qiyamul lailnya rakaat pertama itu membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan surah Al-Maidah. Ada yang sudah hafiz lagi, pernah nyobain nggak? Satu rakaat Al-Baqarah aja deh. Satu rakaat Al-Baqarah, masya Allah. Itu Rasul di Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena Rasul itu kalau di Ramadan tarawihnya cuma 3 malam pertama sama 3 malam terakhir. Kalau kita kan tiap hari tiap malam tarawih. Karena beliau dulu takut khawatir kalau dilakukan terus menerus jadi wajib dan itu memberatkan umatnya. Tapi nanti selepas Rasulullah nggak jadi wajib itu tarawih. Cuma di kita, masya Allah, 23 rakaat iya, tapi bacanya At-Takasur, Al-Ikhlas dan seterusnya ke bawah. Yang agak standar itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 20 rakaat 1 juz. Berarti kan 1 rakaatnya 1 halaman kan. Jadi agak nyantai. Tapi kita di sini tuh. Makanya di rumah nanti kalau tarawih bersama keluarga itu sambil murojaah. Jadi biar nyaman sholatnya. Tapi kalau ikut di mushola di masjid ya seperti itulah al-qadarnya gitu kan. Makanya nanti ganti dengan qiyamul lail. Enggak mungkin enggak satu juz gitu ya, 1 rakaat, tapi 1 rakaat 1 lembar. Masya Allah. Jadi Ramadan itu bulan rohani karena agendanya juga memang agenda rohani. Mari kita lihat. Yang pertama tadi yang dibaca oleh qari'ah kita mulai ayat 183 sampai ayat 187 surah Al-Baqarah itu. Agenda Ramadan yang pertama itu adalah puasa. Puasa itu kan artinya al-imsak anil muftirat. Dia menahan diri dari yang membatalkan. Yang membatalkan itu cuma 3: makan, minum, sama bercampur suami istri di siang hari. Itu siang hari doang. Kalau di malam hari nggak boleh. Ya. Nah, makan minum di siang hari itu dilarang, padahal itu halal. Apa maknanya? Bahwa orang beriman itu dia bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya. Yang halal aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Karena nanti di dunia ini ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang buruk, ada siang, ada malam, ada sedih, ada bahagia. Di sini yang dipesankan kata saudara Susi tadi, tempat nangis, curhat. Ya, pernah nangis, wajar. Karena di dunia ini tempat nangis juga tempat ketawa. Nggak ada kebahagiaan abadi, nggak ada juga kesedihan abadi di dunia. Tapi kalau di akhirat, immal jannatu wa imman nar. Hanya 2. Kalau nggak surga, jadi neraka. Maka Ramadan ini hadir agar rohani kita semakin kuat. Kalau kalian yang biasa ngapal Quran, udah nggak dilakukan itu amalan rohani gitu kan. Nah, harus berkorban waktu, berkorban pikiran. Kan ngulang-ngulang hafalan berapa kali adik-adik? 1 halaman diulang sampai hafal berapa kali? Sekali udah hafal belum? 2 belum juga. 3 10. Nah 10 baru hafal. Alhamdulillah. Saya pernah wawancara dengan salah seorang peserta yang karantina tahfiz 30 hari hafal Quran. Ada tuh 30 hari hafal Quran, ya setoran, bukan murojaah tapi setoran. Itu ada bapak-bapak umur 50 tahun. Saya juga kaget, oh dia ikut gitu, waktu itu di Kuningan. Nah, sampai hafal Quran 30 hari itu setorannya selesai. Itu dia cerita hari pertama, masuk Allah, pusingnya bukan main gitu. Diulang sampai 50 kali kok nggak hafal-hafal gitu kan. Diulang 50 kali 1 halaman kok nggak hafal-hafal.
Tapi seiring waktu, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-15, kata dia itu, dia cuma baca 5 kali sudah nempel, Masya Allah. Jadi terus tuh, sampai hari ke-30 ikut wisuda tuh, Masya Allah. Nah, saya pengen ikut juga tapi belum sempat. Jadi 30 hari hafal Quran itu real. Karena kesungguhan itu kan Allah sesuai dengan persangkaan kita. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah kan dalam hadis qudsi. Aku sesuai persangkaan hamba. Kalau hambaku bersangka baik ya tuh baik, hambaku bersangka buruk ya tuh kasih keburukan. Jadi ternyata otak itu sudah di-upgrade oleh Allah untuk menghafal Quran. Makanya lihat kan ada seorang hafiz cilik itu namanya Najah. Sekarang sudah remaja. Dia lumpuh batang otak. Untuk mengingat orang aja dia agak berat. Tapi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas mau dites yang mana saja dia sanggup. Masya Allah. Jadi itulah kemuliaan Al-Quran. Apalagi kalau kita terus istiqomah gitu kan. Mungkin saya kepada anak saya Azkia itu jangan lupa untuk murojaah tiap hari. Karena memang ujungnya murojaah Quran itu di surga, bukan di dunia. Karena kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kan, Iqra wa raqi wartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin maqarata. Terus baca lagi karena kedudukan muliamu di surga itu di akhir ayat yang kamu baca. Berapa kali bacanya, Masya Allah. Makanya kemuliaan ayah ibunya itu masuk surga gara-gara ada anaknya yang hafiz Quran. Karena di luar syafaat Rasulullah itu salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya adalah sahibul Quran. Maka dia tetap semangat. Kalau kita kan bacanya dari Al-Fatihah terus Al-Baqarah kan? Atau dari atas ayat pertama sampai ke bawah. Itu anak-anak hafiz cilik yang Allah kasih kekuatan hafalan. Mereka sungsan pun bisa, dari bawah ke atas pun bisa gitu. Itu Masya Allah. Nah, karena itu Ramadan kita adalah Ramadan untuk meningkatkan ruhani. Tadi puasa dilarang meninggalkan, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan yang halal. Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Insya Allah kuat kalau puasa kan. Kalau adik-adik udah biasa di sini Senin Kamis. Meskipun nanti kalau perempuan kan ada halangan, ada haid gitu kan. Tapi dalam halangan pun murojaah Quran tetap jalan. Yang dilarang itu kan memegang mushaf yang murni mushaf ya. Kalau yang ada terjemahan itu masih ada yang membolehkan. Nah, jadi pertama agendanya puasa. Kemudian yang kedua, agenda Ramadan itu Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi interaksi dengan Al-Quran harus lebih lagi. Kalau tadi Rasul di sholat khatam Quran. Ada lagi imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, seperti diceritakan oleh para muridnya itu. Beliau pada Ramadan sudah off dari semua aktivitas dakwah. Jadi untuk diri dan Allah saja. Maka beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Berarti sehari khatam, semalam juga khatam, 2 kali dalam sehari semalam. Udah pernah nyoba belum? Nah, boleh coba nanti. Saya pernah nyoba khatam sekali sehari. Dari subuh sampai jalan asar, tapi besoknya sakit karena tenggorokannya nggak pernah dicoba sekeras itu gitu kan. Tapi Imam Syafi'i masuk tiap hari khatam, malam khatam, bacanya ya bintilawah, bukan binador doang gitu kan, tapi dengan lisan juga. Makanya kan ada tingkatannya kan, ada bacaan tahqiq, ada tartil, ada hadar kan yang cepat itu tuh. Nah itu boleh yang hadar itu. Nah makanya mudah-mudahan insya Allah kita doakan adik-adik bisa hafal Quran.
Quran seperti hafal surah Al-Fatihah. Jadi hafal Quran seperti hafal surah Al-Fatihah. Kapan itu terjadi? Sebanyak kita mengulangi murojaah Al-Quran, semakin sering ya semakin hafal. Emang ada yang lupa surah Al-Fatihah? Enggak kan? Kenapa? Oh, dibacanya sehari semalam 17 kali minimal. Coba baca Al-Baqarah 17 kali. Lumayan gitu kan. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka agenda utama kedua setelah puasa adalah Al-Quran. Makanya ini kalau di sini kan dilarang bawa handphone kan, tapi di rumah jadikan ini sebagai Al-Quran. Jadikan handphone kita sebagai Al-Quran, aplikasinya yang diputar Al-Quran atau yang dilihat Al-Quran. Karena kalau yang dilihat medsos, Masya Allah, itu hilang waktu, habis waktu. Jadi jangan sampai Qurannya terbengkalai gara-gara medsosnya. Jadi ini bisa menjadi saran ketika ini mengantar ke neraka. Nauzubillah. Nah, jadi yang kedua, agenda Ramadan adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan di ayat 185, agenda Ramadan itu adalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jadi Allah berjanji akan mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Ini ada doanya apa? Silahkan. Cuman yang harus dipahami, doa itu ada 3 pengabulannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang Allah tunda sesuai ilmu Allah. Tapi semua doa itu dikabulkan. Bahkan ada yang ditunda hingga akhirat. Ditunda hingga akhirat itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ahli surga itu mereka terkaget-kaget, terkejut dengan pahala yang Allah berikan. Mereka merasa tidak pernah beramal, tapi kok pahalanya banyak banget. Nanti diinformasikan bahwa itulah pahala dari doa-doamu yang tertunda dulu di dunia. Makanya ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang lambat, tapi semua doa itu Allah kabulkan. Karena di sini di dunia ini kita berbagi dengan semua makhluk Allah. 1% kenikmatan Allah itu dibagi dengan semua makhluk yang ada, baik jin maupun manusia. Tapi di akhirat kelak 99% kenikmatan Allah diberikan kepada ahli surga. Nah, salah satu kenikmatan terbesar itu adalah ketika doa-doa kita dikabulkan di akhirat kelak. Apa saja doanya? Ada doanya pernah berdoa seperti doa Nabi Sulaiman tidak? Nabi Sulaiman kan berdoa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampuni diriku, ampuni dosaku, dan berikan aku kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang setelah aku. Kemudian kata Allah, fasakharna lahu rih. Kami jadikan tundukkan kendaraannya angin. Kemudian kami jadikan tentaranya dari jin, manusia, dan binatang. Kira-kira ada nggak sekarang kekuasaan yang seperti ini? Enggak ada. Karena emang sudah ditutup oleh Nabi Sulaiman. Tidak layak dimiliki oleh setelah aku. Meskipun nanti bukan kekuasaan, tapi Nabi yang lebih mulia dari Nabi Sulaiman itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman bolehlah dikasih kendaraan api, tentaranya jin, manusia, binatang. Tapi Nabi kita pernah diajak oleh Allah Isra Mi'raj, pernah ke surga melihat neraka, itu hanya Nabi kita saja. Karena itulah Rasulullah SAW nanti beliau itu minta doa paling utamanya dikabulkannya di akhirat. Kalau nabi-nabi lainnya doanya dikabulkan di dunia, tapi Nabi kita
meminta kepada Allah agar dikabulkannya di akhirat saja, yaitu syafaatul wusta. Jadi syafaat di mana Rasulullah SAW bisa menyelamatkan umatnya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah ahli Al-Quran, mereka memasuk surganya dengan amal Qurannya, nggak butuh syafaat dari orang. Bahkan mereka memberi syafaat kepada 70 anggota keluarga. Masya Allah. Jadi kalau dia ini jadi hafizoh, itu 70 anggota keluarganya itu masih cukup untuk memuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya paksa anak saya waktu itu kan di tahun pertama belum betah gitu kan, terus saja langsung sampai 3 tahun. Alhamdulillah sampai selesai setorannya kan. Ya minimal bisa menyelamatkan diri dan ayah ibunya gitu kan. Karena ayah ibunya banyak dosa kan. Kalau anaknya ada yang hafizah, mudah-mudahan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik patut berbangga karena di hadapan Allah nanti bisa membawa 70 anggota keluarga, dari ayah, kakek, nenek. Ingat enggak buyutnya siapa? Udah lupa ya? Ayahnya dari buyut ingat enggak? Enggak kan? Tapi nanti kita bersama keluarga yang seiman itu masuk bisa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadikan Ramadan sebagai satu doa. Silahkan doa apa saja untuk dunia kita juga untuk akhirat kita. Adik-adik kan pasti punya rencana-rencana, keinginan kan. Jangan lupa selipkan dalam doa, karena di muka bumi ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Makanya dulu para salafus saleh kita, para ulama-ulama kita, ngafal Quran itu jadi modal awal. Para imam, para ulama itu semuanya hafal Quran. Kayak Imam Syafi'i hafal Quran umur 10 tahun. Umur 10 tahun habis itu hafal kitab Muwatta, habis itu hafal kitab lainnya. Imam Bukhari belum lahir karena Imam Syafi'i itu kakek gurunya. Adalah Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Bukhari. Berarti hadis sahihnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu lebih sahih lagi karena kakek gurunya gitu kan. Nah, jadi doa, silahkan doa apa saja, kalau perlu ditulis. Hafalan doanya banyak enggak? Yang ibu-ibunya hafalan doanya banyak enggak? Minimal doa sapu jagat ya. Nanti coba lihat ada kitab namanya karangan Imam Nawawi Al-Azkar. Al-Azkar itu kumpulan zikir dan doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu doanya banyak, zikirnya juga banyak. Padahal beliau masya Allah orang yang paling mulia di muka bumi ini kan, tapi doanya juga banyak. Cuman juga Rasul itu meskipun doanya mustajab gitu kan, beliau itu tahu diri, beliau itu memilihnya akhirat bukan dunia. Kalau Nabi Sulaiman kan mintanya dunia, tapi Nabi mintanya akhirat. Karena memang Nabi itu sudah didoktrin oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi Nabi kita nih itu masya Allah di rumahnya nggak ada permadani kayak gini. Itu rumah Rasul itu rumah paling sederhana. Padahal di zamannya itu Raja Persia itu semuanya permadaninya, bahkan kursi sofanya dari emas murni gitu kan. Tapi Rasul itu sederhana banget. Karena beliau memilihnya akhirat bukan dunia. Bahkan seringnya hari ini lapar, besok kenyang. Terus seperti itu sampai meninggal. Kalau kita ya laparnya pas puasa doang, pas maghrib balas dendam gitu kan. Tapi jangan seperti itu Ramadan kali ini ya. Kita harus mengikuti Rasul kita, sederhana buka puasanya. Jadi kata Allah kan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Nih tahu contoh berlebih-lebihan? Nih lemak perut. Jadi kalau lemak perutnya ada berarti kelebihan.
Nah, kayak Ustaz hari ini langsing, alhamdulillah sehat. Nah, makanya saya kadang-kadang repot ya, sering ngisi pengajian, habis pengajian kan ada makanan dulu. Jadi kita upayakan di Ramadan itu tidak nambah berat badan. Jangan sampai berat badan justru nambah di Ramadan. Yang harus nambah itu pahala, yang harus nambah itu doa, gitu kan. Nah, makanya Ramadan adalah syahrul doa. Kemudian di ayat 187 itu Allah berbicara tentang harmonisasi keluarga. Ini bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu wali santrinya, harmonisasi keluarga itu harus hadir di Ramadan. Makanya di siang hari dilarang bercampur suami istri, tapi di malam hari disuruh oleh Allah. Karena nanti pas iktikaf dilarang oleh Allah. Kalau 10 akhir Ramadan tuh, kalau niat iktikaf itu batalnya bercampur suami istri. Makanya silakan bercampur suami istri di malam pertama sampai malam 20. Tapi malam 21 khusus untuk Allah sampai malam takbiran. Karena itu Nabi SAW kalau iktikaf, beliau itu nggak pulang ke rumah, jadi bikin tenda di samping tempat imam. Kalau dulu kan belum lantai, masih pasir. Itu sampai istrinya mau ketemu harus izin dulu. Kalau diizinin baru ketemu. Apalagi sahabat lain, habis sholat fardu beliau langsung masuk tenda. Sholat sunnahnya di dalam tenda itu. Keluar hanya untuk kebutuhan manusiawi saja. Tapi dilarang tidur bareng sama suami istri karena batal kata Allah. Sehingga nanti di ayat 187 itu wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi batal kalau pulang ke rumah bercampur suami istri. Ini ibu-ibu ya. Jadi suaminya kalau iktikaf jangan pulang. Kalau pulang batal gitu. Nah, kenapa kita disuruh untuk iktikaf di rumah Allah? Karena kita nanti akan bertemu dengan Allah. Setiap kita itu akan ngantri untuk berdialog dengan Allah. Setiap kita masing-masing pernah lihat Allah kan? Tidak pernah kita. Tapi nanti di akhirat, di ahli surga itu bisa melihat Allah. Dan melihat Allah itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di surah Al-Qiyamah. Jadi wajah ahli surga berseri-seri melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau di sini kan kebayang aja enggak. Allah kan bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kita kebayang aja enggak sampai ini otak ini enggak nyampe. Tapi nanti di akhirat melihat Allah dengan mata kepala sendiri kita itu adalah kenikmatan terbesar dibandingkan kenikmatan makan, minum dan lainnya. Karena itu kita disuruh sabar sedikit oleh Allah dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu kita niru sedikit sifat Allah. Allah kan nggak makan, Allah nggak minum. Kita dilarang hanya dari subuh sampai maghrib doang. Maghrib boleh, sehingga nanti kata baginda Nabi, lis-shaimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan bagi yang berpuasa. Pertama, farhatun inda fitri, bahagia ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat nih gorengan udah ada. Nanti di Ramadan akan lebih banyak lagi. Tapi kalau kebanyakan gorengan, yang mulainya males. Makanya jangan banyakin gorengan, jangan banyakin yang manis-manis. Cukup kurma gitu kan, kolak 1 mangkok gitu kan, gorengan beberapa potong gitu kan. Yang penting jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan, ibadah tarawihnya males. Nah, jadi amalan-amalan ini baik dari puasa, kemudian Al-Quran, doa, zikir, kemudian iktikaf, nah itu semua
amalan-amalan untuk mengokohkan ruhani kita. Kalau ruhani kita sudah kuat, jasmani mah gampang. Karena kebahagiaan itu adanya di ruhani. Kebahagiaan itu adanya di hati. Coba bayangkan, yang punya uang miliaran, apakah dia bisa memasukkan semua makanan ke perutnya? Kan terbatas. Yang enggak punya uang pun dia bisa makan nggak? Makan juga gitu. Karena keterbatasan isi perut kita, maka bahagia itu bukan di perut, tapi bahagia itu dirasa, dan rasa itu adanya di hati. Makanya kenapa Rasulullah SAW bahagianya itu dengan sholat. Ya Bilal, alihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Jadi ketika sholat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia banget. Bahagia itu ketika membaca Quran dengan syahdu, dengan takdir gitu kan. Karena kebahagiaan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujungnya semua puasa itu berujung la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Ayat 183 la'allakum tattaqun. Ya 187 la'allahum yattaqun. Semuanya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu sami'na wa ata'na. Ada perintah siap, ada larangan tinggali. Kalau sudah begitu, masya Allah, apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan semua jalan keluar dari urusannya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Kita pengen rezeki seperti itu enggak? Rezeki itu dari Allah berkaitan dengan takwa. Orang bertakwa doa minta kepada Allah, datang bantuan Allah. Kenapa kita doanya kadang agak lambat? Kan kurang takwa. Makanya hadir Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Di berhubung waktunya 9:30, saya harus jalan lagi ke Cilacap. Sampai di sini dulu ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah dan juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas keterbatasan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Qadiri. Semoga apa yang kita dapat